Sekarang Admelia, ya tantangan kakak tahu Sodom dan Gomora. Iya, iya. Tantangan di situ. Batnya di situ. Dia tantangan kak di situ. Kalau ada tantangan kak banyak. Jadi orang mau keluar waktu tenaga, orang mau keluar duit lagi. Apakah orang mau minta balasan atau memang orang memang tulus mengasihi begitu? Itu dari tantangan besar. Cuman kalau di Yosi sendiri, sekarang Admelia, ya tantangan kakak tahu Sodom dan Gomora. Iya. Tantangan di situ. Batnya di situ. Dia tantangan kak di situ. Nah, DP tantangan besar ada di situ. Bagaimana orang mau menempatkan diri. Itu kalau ke Putri Admi juga ada. Tapi Admi, puji Tuhan, Admi ada Bapak Rohani yang dimana Bapak Rohani ini boleh tegur Pak Admi. Jadi Admi curhat, Admi curhat bilang, Bapak Rohani bilang, Admi di sini sama dengan si bilang kesempatan untuk memberikan dia firman Tuhan. Cuman kak, orang kalau bertindak, orang menginjil, tetapi tetap Roh Kudus yang turun. Kalau Roh Kudus mau ubah dia, itu tidak akan jadi. Jadi berarti memang di tantangan agak besar, dan itu memang kalau Admi sama Yosi nggak tahan, bisa saja terpengaruh, bahkan bukan cuma terpengaruh, bisa terjerumus. Bisa Sodom dan Gomora itu. Iya, di Sodom dan Gomora itu. Dan orang kan maksudnya begini, orang kan nggak tahu pasti bahwa orang itu ada di Sodom dan Gomora, ya toh? Orang mungkin bisa cuma lihat dengan kasat mata dan bisa menilai itu hanya untuk orang punya penilaian sendiri. Cuma kan orang nggak bisa langsung bilang, ini Sodom, ini Gomora dan sebagainya, toh. Cuman dari DP gerak-geri itu kan bisa membuat orangnya nggak nyaman, ada dalam situasi seperti itu, toh. Oke, satu itu Sodom dan Gomora. Dua, lakukan sesuatu itu tulus atau mengharapkan pamrih itu, karena tawaran nanti kan ada. Balas. Gitu. Orang sekolah lagi tenaga banyak belum ada balasan for orang, apakah orang tulus melakukan itu? Apalagi kalau tawaran misalnya dua sudah di putra putri, lalu kemudian yuk foto bersama. Tapi Admi boleh nggak mau foto misalnya 1 kali, nanti kebayaran gede. Nah, bagaimana itu? Kira-kira ada nggak budaya, artinya mereka putra-putri budaya. Tapi bisa jadi kan tawaran itu ada. Kalau misalnya orang yang tahu ke depannya, mau tenar atau nyanda, mau tetap jadi public figure kan kak. Pasti tawaran-tawaran seperti itu ada. Iya. Bagaimana udah menyikapi itu? Kali-kali kasus mau dipakai, yuk sih, mari. Cuma pakai CD misalnya. Kalau misalnya di dunia fotogenik sebenarnya tidak masalah, ya toh? Tidak masalah. Tapi maksudnya, mulai dua kan punya latar belakang sebagai mahasiswa teologi. Bagaimana gue udah menyikapi itu? Kalau menyikapi itu mungkin kalau dari orang sih nyendak suka juga orang ke teman-teman mau terjerumus. Tapi mungkin ada orang lain yang boleh mengganti atau bagaimana. Kalau orang ambil yang wajar-wajar saja begitu. Jadi kalau orang boleh tolak, orang tolak, no kak. Kalau misalnya itu paksa biar dia besar, kalau misalnya orang rasa itu tidak bagus, biar ketuk DP bagi dipai tuh kan. Tetap kalau dari admisi, kalau sekipas, mungkin untuk itu 100 ika. Kalau saya dikipas 100 ika. Yosi bagaimana Yosi? Apalagi Yosi ini kok gak tahu dia fotogenik. Dia suka-suka foto. Ada yang buka dada. Marka belum pernah lihat buka semua, no? Bagaimana ini? Tidak lah kak. Nah, kita sebenarnya kak, tapi orang suka dengan menyesuaikan dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru. Tapi kita lihat bagaimana dulu. Apakah ini akan menimbulkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ketika kita masuk ke dalam dunia itu. Nah, itu kita rasa satu keunggulan yang ada bagi kita, kak. Ketika kita mau masuk dunia baru, kita mau pikir dulu,
Apakah ketika kita terjun di hal tersebut, ini akan mendatangkan sesuatu yang baru yang menguntungkan for kita, tetapi juga menguntungkan kepada banyak orang begitu. Jadi kalau misalnya ada satu saat di mana seperti Kandi bilang tadi, ada tawaran, Yosi, nanti Jo, photoshoot bayaran gede, tapi cuma pakai CD sendiri. Nggak lah kan, terima. Soalnya selain apa yang akan ditimbul kepada bibir-bibir orang untuk menjadi cerita-cerita orang, itu juga bertentangan lah dengan apa yang Yosi geluti sekarang sebagai mahasiswa teologi. Itu kan sudah tidak layak toh sebagai seorang calon pendeta terus photoshoot dengan hal-hal yang seperti itu sudah tidak layak, sudah tidak mencerminkan bagaimana sih mahasiswa teologi itu seperti apa. Ya memang wajar-wajar saja orang terjun ke dunia seperti ini menjadi seorang public figure, tapi apa dulu hal di dalamnya yang terlakukan, apakah bermanfaat, apakah layak dipuji, apakah layak dicaci maki oleh orang, yang bagaimana dulu. Nah, begitu Kak. Oke. Kalau Admi? Ya, kalau Admi beda-beda tipis sih Kak. Jadi apa yang membawa berkat buat orang atau apa yang membawa berkat buat orang lain, ya orang gas-gas, cuman tetap sebatas wajarnya orang. Jadi sama dengan Admi pertama bilang itu terang etika. Jadi terang etika itu sama dengan kalau ada etika Kristen, di mana orang harus patuhi itu etika Kristen. Orang harus beretika Kristen itu sendiri. Oke. Jadi anak-anak muda sama dengan muda dua ini memang harusnya ini memacu semangat anak-anak muda lain untuk termotivasi juga supaya orang terus berkarya, menjadi berkat bagi banyak orang, berkarya bagi bangsa, bagi daerah lebih khusus kan. Ada nggak harapan atau pesan untuk teman-teman muda khusus di Sulawesi Utara, karena dua ini putra putri Sulawesi Utara, Kak kasih kesempatan untuk kasih pesan ke teman-teman muda, teman-teman gue yang ada di Sulawesi Utara ya, silakan. Oke, jadi kalau dari Admi ya pesan untuk anak-anak muda, kita tetap ada sebagaimana kita ada. Jadi tetap menjadi diri sendiri tanpa melupakan jati diri daerah sendiri. Jadi di situ bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia, juga bagaimana kita melestarikan apa yang telah ada dari dulu. Melestarikan apapun yang positif, tetap menghindarkan apapun yang negatif. Jadi tetap melestarikan budaya yang ada, tetap taat dengan aturan Kristen. Kalau dari Admi yang dimana notabene Admi adalah pendidik Kristen, akan menjadi pendidik Kristen. Jadi tetap berada di dalam satu lingkup Kristen yang beretika Kristen. Jadi di mana kita mempunyai etika yang baik, berkepribadian yang menarik juga. Terima kasih. Oke, makasih Admi. Sekarang kurang dengar dari Yosi. Yosi punya pesan dan harapan anak-anak muda ya. Oke Yosi, silakan. Kalau Yosi simpel. Yang pertama, pesan penting untuk anak muda. Jangan pernah bosan-bosan untuk melahirkan sesuatu yang berguna. Jangan pernah bosan-bosan untuk menggapai prestasi yang bermanfaat untuk kita dan bermanfaat bagi banyak orang. Satu hal yang penting begini Kak. Ada seorang ahli yang mengatakan, if you change of the world, start by making your bed. Jika Anda ingin mengubah dunia Anda, mulailah dari membenahi tempat tidur Anda. Mulailah dari hal-hal sederhana. Ketika kita buka mata, apa hal sederhana yang kita layak lakukan? Ya, menipang tempat tidur lah. Itu sesuatu hal kecil loh, yang tanpa orang sadari, itu akan mengubah mindset berpikir, untuk mengubah diri orang, untuk setia kepada hal-hal kecil. Seperti firman Tuhan berkata, Kak, begini. Barang siapa setia kepada hal-hal kecil, ia juga akan setia kepada hal-hal besar. Itu yang paling penting harus tanamkan kepada jiwa seorang anak muda saat ini. Hal penting yang kedua, jangan pernah bosan-bosan untuk belajar dari pengalaman yang ada. Bukan berarti ketika pengalaman kita buruk, kita down, sudah tidak ada semangat lagi untuk berjuang, sudah tidak ada semangat lagi untuk meraih prestasi. Sedangkan ada kalimat yang benar-benar nyata bahwa the experience is the best my teacher.
pengalaman adalah guru terbaik kita, guru terbaik saya. Kita harus berpikir begitulah, Kak. Karena semua orang-orang sukses itu belajar dari pengalaman-pengalaman buruk. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana, tetap semangat, selalu mengandalkan Tuhan, itu yang harus digarisbawahi. Selalu berpikir positif, dan selalu berusaha untuk menjadi terbaik, menciptakan hal-hal yang baru, yang membawa manfaat bagi banyak orang. Begitu, Kak. Oke, makasih untuk Yosi dengan admin. Boleh sama-sama dengan Kak di sini, di Zoom, biar ini jadi berkatnya. Dan memang untuk anak-anak muda, banyak dia punya tantangan, sehingga banyak juga anak-anak muda yang tidak mau maju untuk berkarya. Mungkin orang pernah gagal, atau orang mungkin takut untuk gagal, ya kan, sehingga orang tidak mau lagi berkarya. Tapi sebenarnya sebagai anak muda, orang tidak perlu takut untuk berkarya, karena kalaupun gagal, ya itu menjadi sesuatu yang baik untuk ke depan masuk di sesuatu yang mungkin lebih menantang lagi, dan kegagalan itu jadi pelajaran bagi dia. Gitu? Dan untuk Atmei dan Yosi, tetap semangat. Nggak baik, Kak punya apa di sini. Hidup ini singkat. Dia penciptamu, harus bersukacita karena hidupmu. Ya. Wow. Makasih sama-sama dengan Kak di sini. Ini nanti Kak akan tayang di Kak punya channel. Jadi rencana tayang kapan ini, Kak? Besok setahun. Besok. Wow. Nanti Kak take berdua. Begitu J. Makasih. Salam Pak Vio Makarau. Ya. Ya, kalau Yosi nanti baku dapat lagi. Yosi ikut dia. Kak mau doakan mulai dua supaya biar boleh jadi berkatnya di dua punya aktivitas. Ada pokok doa? Ya bisa, Kak. Ada pokok doa yang mau didoakan? Oh. Ya sih ada sih. Apa? Kebetulan sekarang Kak sementara ya bisa dikatakan isolasi mandiri. Oh. Jadi Kak boleh doa. Isolasi mandiri pada berapa liur pada orang di situ di sebelah? Nggak ada. Oh. Oke. Mari anak COVID tuh. FOMO. Reaktif sih Kak. Oh reaktif. Mudah-mudahan nyandak sampai kan. Nyandak sampai khusus. Ya. Admin ada pokok doa? Ya. Soalnya ini masuk semester penuh masalah. Oh. Studi. Jadi mau didoakan biar kedua tantangan untuk penyelesaian studi. Ya benar. Oke. Nah yang kedua tentang studi lah Kak. Untuk minta kelancaran. Oh Kak pikir semua selesai. Baru masuk kemarin semua selesai. Oke. Yuk salam tiga berdoa. Bapa kami yang di surga, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih sekali lagi ya, Yosi, Atmei. Kalau ada apa-apa nanti orang boleh baku dapat lagi nih. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도